Ya, kita lanjutkan materi kita dalam vektor, yaitu bagaimana apa aja sih komponen dari suatu vektor itu sendiri. Kan kita tadi sudah menyebutkan bahwasanya, let's say seumpamanya kita punya vektor A, ya, itu merupakan terdiri dari komponen A atau sorry magnitudenya atau besarnya dan arahnya. Maka arah itu biasanya kita tandakan dengan topi seperti ini ya. Ya, begini ya. Nah, kalau tadi apa sih gunanya dari vektor itu tadi? Contohnya begini. Sekarang saya berada di mana? Posisi saya di layar laptop adik-adik mahasiswa itu di mana? Maka kalian mungkin mengatakan posisi saya ada di tengah. Kenapa posisi saya ada di tengah? Karena kalian mempunyai titik referensi. Ya, mempunyai titik referensi. Titik referensi maksudnya bagaimana? Kalian mengatakan saya di tengah karena mempunyai referensinya adalah kiri dan kanan saya di sini. Kalau seumpamanya posisi saya sekarang ada di sini, maka di manakah saya berada? Ya, mungkin kalian akan mengatakan di pinggir apa nih? Pinggir kanan layar kalian. Jadi selalu ada titik referensi. Nah, ini nantinya kita gunakan dalam pembahasan kinematika, vektor-vektor, dan pembahasan-pembahasan lainnya dalam fisika. So, jadi nanti akan sangat berguna vektor ini tadi ya. Nah, sekarang kita coba membahas apa saja komponen dari vektor. Oke. Nah, untuk mengetahui, oke, sekarang begini. Saya punya titik ini. Saya punya titik hitam ini. Oke, sok. Di manakah posisi titik hitam? Maka mungkin kalian ada yang mengatakan, oh di mana nih? Tidak di agak di kuadran ketiga seumpamanya atau kuadran kedua karena kalian mungkin membelah layar ini menjadi 1, 2 gitu ya. Atau mungkin kalian mengatakan, nah kalau kita nggak mempunyai titik referensi yang tepat, yang pas, maka kita bisa berantem untuk menentukan titik dari hitam ini. So, untuk menentukan titik hitam ini di mana kita perlu mempunyai suatu titik referensi. Yang mana titik referensi itu kita sebutlah dengan suatu pusat koordinat. Oke, kalau seumpamanya sekarang saya meletakkan titik koordinat di sini. Ya. Ini seumpamanya ya kita buat dua ini aja ya, dua dimensi, ini sumbu X dan sumbu Y. Maka ketika saya bertanya di manakah titik hitam ini berada, maka kalian bisa menunjuknya dengan suatu vektor. Tinggal kalian hubungkan dia dengan titik pusat koordinat dengan ini. Maka kalian bisa mengatakan seumpamanya ini vektor A tadi ya. Semuanya vektor A. Maka kalian bisa mengatakan vektor titik hitam ada di panjangnya adalah sepanjang A, lalu arahnya kemana? Nah, untuk menentukan arahnya, kita perlu bagi komponen vektor A ini. Vektor A berarti dia seperti ini ya. Ya. Perlu kita bagi. Cara membaginya bagaimana? Ya, tinggal kita lihat. Perhatikan. Berarti vektor A ini mempunyai gini. Vektor A ini berada di sumbu apa ya? Di sumbu X atau sumbu Y? Oke. Kalau vektor A-nya ada di sini, maka kita bisa mengatakan di sumbu X. Kalau vektor A-nya ada di sini, maka kita bisa mengatakan vektor A ada di sumbu Y. Lalu bagaimana vektor A jika posisinya seperti ini? Maka kita bisa mengatakan vektor A mempunyai komponen sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya di mana? Di sini. Kalau kita potong putus-putus seperti ini, mungkin kita sebutkan ini sebagai vektor atau komponen AX. Lalu kita potong-potong lagi ini, kita punya ini komponen Y. Dan lihat, vektor A mempunyai kemiringan dengan sumbu X atau kita sebut sebagai sudut theta. Kalau kita ambil theta terserah nanti apa ya. Maka di sini kita bisa mengatakan kita bisa membuat bahwasanya vektor A mempunyai dua komponen. Perhatikan. Yaitu komponen AX dan komponen AY vektor. Ya.
Di mana AX itu apa gitu ya. AX itu apa? Kita lihat ini vektor ya. Nah, AX di sini adalah, kita buat seperti ini. AX di sini adalah, lihat, kita bisa menggunakan Pythagoras ya, sin theta ya. Oke, berarti kita punya sin tetan atau menggunakan cos ya. Kalau AX ya berarti kita punya A cos theta. Berarti kita punya AY sama dengan A sin theta. Ya, sehingga ini adalah besarnya. Ini adalah vektor A-nya. Lalu bagaimana cara kita menentukan besar vektor A? Ingat, besar vektor A tadi kita nyatakan dengan ini ya, simbol ini. Oke, kita buat ini, simbol seperti ini artinya adalah besar atau nilai vektor A, sedangkan A topi di sini adalah arah, atau nanti kita sebut sebagai vektor satuan. Akan kita bahas selanjutnya apa itu vektor satuan. Nah, sekarang kita ingin mengetahui, kita bisa mengatakan vektor A itu mempunyai komponen vektor A di sumbu X dan vektor A di sumbu Y. Nah, ini adalah vektor A X ya, dan vektor AY. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui besarnya sumbu A? Ya, bagaimana besar A, kita buat simbolnya seperti ini. Berarti kita cukup menggunakan ya Pythagoras. Berarti kita punya AX kuadrat plus AY kuadrat diakarkan ya. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa besar sudutnya atau tetanya atau atopinya. Nah, di sini atopi, maka bisa kita katakan sebagai atopi, atau dalam hal ini dia berupa sudut theta, berarti kita bisa mendapatkan tangen tetanya ya, tangen theta. Berarti tangen tetanya adalah depan AY per AX, atau kita bisa dapatkan theta itu sama dengan tangen pangkat min 1 AY per AX. Ini adalah arah vektor, atau bisa kita sebutkan juga sebagai atopi. Sehingga kalau kita tuliskan berapakah besar vektor A, kan seperti ini tadi ya, besar dan arah, maka kita bisa tuliskan besarnya tadi adalah akar AX kuadrat tambah AY kuadrat. Arahnya, atopinya adalah ini ya, tangen pangkat min 1 AY per AX ya. Ingat, dalam belajar fisika jangan berpaku pada besar, wah ini kok ribet ya, tangen pangkat min 1 dan sebagainya. Nggak usah pikirin, itu nanti hanya memasukkan angka-angka saja. Jadi cukup dengan pahami konsepnya dan gunakan intuisimu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu vektor satuan. Ya, apa itu vektor satuan? Kalau tadi kita singgung dibahas ini, atopi. Jadi selalu disimbolkan dengan atopi, atau nanti dalam komponen X kita simbolkan X topi, Y topi, dan Z topi. Oke? Ya. Jadi begini. Bagaimana cara menjelaskan vektor satuan ini? Kita gambarkan koordinat kita ya, 3 dimensi. Kita gambarkan koordinat kita yang 3 dimensi. Oke, kita punya seperti ini ya. Punya seperti ini. Kita punya seperti ini. Ingat, dalam menggambar koordinat itu harus saling tegak lurus ya. Kalau tadi ini adalah X ya, maka X harus tegak lurus dengan Y, dan Y harus tegak lurus dengan Z, dan Z harus tegak lurus dengan X. Tegak lurus itu apa? 90 derajat ya. Oke. Nah, bagaimana cara menyatakan suatu vektor A? Tadi kita punya di sini vektor A. Seumpamanya ya, kita ambil warna merah, lalu kita hubungkan ke sini. Ups. Nah, kita punya tadi ini vektor A ya. Vektor A. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana vektor satuan dari vektor A tersebut. Oke, kita bisa mulai dengan cara seperti ini. Nah, perhatikan, kita punya sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z.
Nah, vektor satuan itu menunjukkan arah. Oke, ini perlu kita garis bawahi bahwasanya vektor satuan ya itu adalah menunjukkan arah. Ingat, ini nanti akan terus kalian gunakan. Jadi jangan lupakan ya. Oke. Nah, arah itu biasanya disimbolkan dengan topi. Disimbolkan dengan topi seperti ini. Ini sesuatu topi. Nah, kalau seumpamanya kita punya sumbu X, maksudnya begini. Kalau kita mempunyai sumbu X, maka setiap posisi ataupun setiap nantinya vektor yang berada di sumbu X, kita nyatakan dia dengan besarnya berapa dan arahnya berapa. Arahnya di sumbu X. Nah, arah di sumbu X itu kita simbolkan dengan X topi. Atau bisa kita simbolkan dengan I topi. I topi ya. Jadi beberapa buku ada menggunakan X topi, ada yang menggunakan Y topi. Nah, sama juga dengan arah di sumbu Y kita simbolkan dengan Y topi atau J topi. Begitu juga dengan arah di sumbu Z kita simbolkan dengan Z topi atau K topi. Ya, terserah ya kita mau pakai yang mana. Jadi nanti jangan kaget ya ketika kita menggunakan vektor satuan X topi atau Y topi. Oke, dalam hal ini mungkin kita buat Y topi. Maka kita punya di sini ke arah X ini kita simbolkan dengan I topi. Ya, kita simbolkan dengan I topi. Lalu ke arah Y ini kita simbolkan dengan, ini besarnya 1 ya, sorry. Saya belum sebutkan. Ini mempunyai besarnya 1. Besar dari vektor satuannya ya. Oke, ini seumpamanya tadi adalah J topi. Tadi kurang pas. Topi. Ya, lalu ke arah Z itu kita sebut sebagai K topi. Ya, K topi. Sehingga perhatikan vektor A nantinya bisa kita nyatakan dalam bentuk, oke, kalau kita punya vektor A, maka bisa kita nyatakan dalam bentuk AX I topi ditambah AY J topi ditambah AZ K topi. Nah, perhatikan ya, vektor tadi mempunyai besar dan arah. Vektor A, besarnya AX ke arah I topi, vektor AY besarnya vektor A di sumbu Y ke arah J topi ya, atau ke arah Y topi dan seterusnya. Jadi ini yang paling penting ya. Nah, tadi bisa kita nyatakan juga bahwasanya vektor A itu dalam bentuk besarnya mau buat seperti ini boleh, dan A topi. Nah, A topi itu nanti bisa kita cari juga dengan ya A vektor per besarnya. Ada beberapa cara. Nah, nanti akan ada bagaimana operasi vektor satuan. Ya. Operasi vektor satuan nanti akan kita bahas di perkalian vektor ya.